Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Kali ini kita akan membahas mengenai fokus kepada janji Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1-3. Injil Yohanes 14 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, firman Tuhan jelas katakan di sini, janganlah gelisah hatimu. Mengapa saudara dan saya bisa gelisah? Mengapa banyak manusia gelisah? Saudara, kegelisahan yang terjadi ini ditimbulkan karena mereka tidak menerima kondisi kenyataan lingkungan yang semakin lama semakin jahat. Situasi yang tidak menyenangkan hati, situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini membuat kita gelisah. Kita berjuang, kita berusaha, kita bekerja keras supaya apa? Supaya kehidupan sekitar kita berubah, supaya kondisi kita berubah. Ini yang kita perjuangkan, tetapi yang kita dapati justru tidak sesuai dengan harapan kita. Ini yang membuat kita gelisah. Kita belajar untuk berjuang terus bagaimana mengubah kondisi dunia ini. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Kita selalu gelisah ketika kita mengejar semua yang kita inginkan. Kita mengejar untuk memuaskan diri kita. Saudara, kalau kita mau belajar fokus kepada janji Tuhan, kita harus tahu Tuhan mengatakan janganlah gelisah. Berarti Tuhan menginginkan saudara tidak fokus kepada dunia ini, tapi Tuhan menginginkan kita mengalihkan fokus kita dari dunia ini. Mari kita tinggalkan pencintaan kita akan dunia ini, saudara. Karena firman Tuhan sudah jelas, janganlah kita gelisah. Saudara, terlalu banyak dalam hidup kita ini fokus kita kepada dunia ini. Kita berjuang memuaskan keinginan kita, berjuang memuaskan apa yang kita harapkan selama ini. Tetapi nyatanya kita tidak pernah meraihnya. Saudara, kalau kita benar-benar memang mau fokusnya kita dialihkan kepada Tuhan, mari jangan lihat lagi dunia ini. Bahkan firman Tuhan jelas katakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, Tuhan jelas-jelas katakan bahwa di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Ini sebuah janji yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan pergi, dia menyiapkan rumah, menyiapkan tempat tinggal buat saudara dan buat saya. Ini berkorelasi juga dengan janji Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 yang berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, kita, saudara dan saya, ingat ya, kita, saudara dan saya, menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, ketika Yesus pergi, dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia pun memberikan janjinya kepada saudara dan saya bahwa dia akan memberikan kepada kita di mana langit yang baru dan bumi yang baru di mana di sana terdapat kebenaran. Saudara, suatu tempat yang begitu indah yang nanti akan kita datangi. Tuhan katakan jangan gelisah karena Tuhan tahu kita fokusnya akan mengejar memuaskan hati kita. Tapi Tuhan juga berikan janji kepada kita supaya kita ketika kita menerima janji tersebut, kita fokus kepada janji tersebut, perhatian kita, pikiran kita, atensi kita semua dialihkan ke janji Tuhan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Supaya kita terhindar dari namanya mengejar kecintaan akan dunia ini, mengejar kenikmatan dunia ini, supaya kita mengejar apa yang bagaimana Tuhan janjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan terus berjuang. Saudara, orang yang fokus kepada janji Tuhan, dia akan terus berjuang. Bagaimana supaya dia bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita tinggal di muka bumi ini, ada pemerintahan. Dan pemerintahan itu mungkin bisa presiden, para menteri, gubernur, wali kota. Saudara, kalau kita masuk langit yang baru dan bumi yang baru, di sana juga ada pemerintahannya. Tetapi pemerintahan di sana berbeda dengan kondisi kita di dunia ini. Justru di sana adalah Yesus sendiri yang memerintah hidup saudara dan hidup saya. Kalau kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita mau masuk ke sana, berarti kita harus bisa tunduk sama pemerintahan yang ada. Kalau kita mau tunduk pada pemerintahan yang ada, bukan nanti, justru sekarang ini, ketika kita hidup di muka bumi ini, kita harus belajar fokus. Fokuskan hidup kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Fokuskan kita untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan. Karena dia yang memerintah hidup kita, saudara. Kalau kita di muka bumi ini saja tidak bisa
untuk fokus, kita setia, kita menuruti perintah Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke sana? Apakah saudara mau ketika ada orang masuk ke rumah saudara, dia tidak mau tunduk kepada saudara yang memiliki rumah? Pasti saudara tidak menyetujuinya, saudara pasti akan tinggal. Ngapain kamu di sini? Karena kamu tidak mau tunduk kepada saya. Sama ketika kita memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus sebagai pemiliknya, Tuhan Yesus sebagai pemimpinnya, dia sebagai raja yang begitu agung, dia yang memerintah di sana. Kalau kita mau memberontak, jelas Tuhan tidak akan suka. Jelas Tuhan pasti akan membuang kita. Dan dari mana kita tahu kita memberontak atau tidak? Semua terlihat ketika kita hidup di muka bumi ini. Kalau kita hidup di muka bumi ini, kita belajar tunduk sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, otomatis kita bisa masuk ke sana. Karena semua ditunjukkan saat kita hidup di muka bumi ini, bukan nanti. Orang yang fokus sama Tuhan, dia akan terus berjuang. Berjuang dan berjuang dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, itulah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Makanya dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 13, sangat jelas bahwa janji itu yang harus kita raih. Inilah sekolah kehidupan kita. Kita harus bisa masuk ke sana. Kita harus memperjuangkan, mengarahkan hidup kita supaya bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita fokus kepada janji Tuhan, kita pasti akan berjuang. Hidup kita supaya berkenan terus kepada Tuhan. Mari kita periksa saudara. Hidup saudara dan hidup saya, apakah selama ini kita berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah kita berkenan hanya di hadapan manusia? Ataukah kita berkenan menurut cara berpikir kita? Saudara, justru kita harus berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau masuk langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, maka dia akan menjaga hidupnya untuk tetap sempurna. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus sempurna dalam kehidupan ini. Saudara, seperti dikatakan firman Tuhan, sempurnalah kamu seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kalau kita mau sempurna, kita harus berjuang dari sekarang. Orang yang sempurna tidak kedapatan cacat celah dalam hidupnya. Orang yang mau berjuang untuk hidupnya sempurna, dia akan menjaga cara berpikirnya, dia akan menjaga perkataannya, dia akan menjaga apa yang dia lihat, dia akan menjaga apa yang dia dengar, dia akan menjaga setiap perlakuan sikap hidupnya dalam dunia ini. Saudara, kalau kita tidak berkenan, bagaimana kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru? Hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa yang bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu seperti apa orang yang berkenan itu, saudara? Kita berpikir bahwa selama ini kita berkenan karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah percaya dan kita mengaku Dia sebagai Yesus yang mati di kayu salib, hari ketiga bangkit. Kita merasa bahwa itu kita sudah percaya dan kita berkenan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Kalau firman Tuhan jelas katakan dalam Injil Matius, orang yang berkenan kepada Bapa di surga, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang melakukan mujizat, bukan orang yang mengusir setan, bukan orang yang melakukan kesembuhan ilahi. Saudara, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah orang yang berkenan. Kalau saudara dan saya mau berkenan, mari kita lakukan kehendak Bapa. Kita puaskan hatinya. Selama ini kita selalu menuntut dan kita berkata bahwa Tuhan mengerti akan ciptaannya. Tuhan mengerti akan kita. Tuhan mengerti kondisi kita. Tetapi kita harus dewasa dalam iman. Tuhan menginginkan bukan lagi Tuhan yang mengerti akan kondisi kita, tapi Tuhan menuntut saudara dan menuntut saya bahwa kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Tuhan menuntut kepada saudara dan saya untuk kita mengerti bagaimana hidup kita dalam kehidupan ini. Kita mengerti apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau kita mau sempurna, kalau kita mau berkenan, maka kita harus sempurna dalam segala hal. Tidak ada cacat celah sedikit pun, saudara. Ingat, hanya Dia yang bisa membawa kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika Yesus nanti kembali, Dia yang membawa kita. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Yesuslah yang akan membawa saudara dan saya untuk kembali masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.